Masuk kepada bagian materi refleksi. Kita awali dengan mengamati sebuah gambar lagi. Pada gambar tersebut ada Budi yang sedang bercermin di depan kaca. Nah, coba kalian perhatikan posisi Budi dan bayangannya pada cermin. Apakah keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama? Lalu, apakah jarak Budi ke cermin sama dengan jarak bayangannya ke cermin? Dalam matematika, posisi Budi dan bayangannya termasuk transformasi jenis refleksi atau pencerminan. Lalu, bagaimana bentuk refleksi pada bidang koordinat? Mari kita pelajari. Kita mulai dengan definisi refleksi. Refleksi merupakan transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Lalu, ada sifat-sifat refleksi. Sifat-sifat refleksi ada dua. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk refleksi. Sebenarnya bentuk-bentuk refleksi ini ada banyak, namun pada pembelajaran kali ini kita hanya akan membahas 6 bentuk refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X yang berarti Y-nya sama dengan 0. Yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y yang berarti X-nya sama dengan 0. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Yang kelima, refleksi terhadap garis X sama dengan M atau biasa dikenal dengan garis X sama dengan A. Yang keenam, garis Y sama dengan Y sama dengan N atau biasa dikenal dengan garis Y sama dengan B. Yang pertama untuk refleksi terhadap sumbu X. Nah, coba kalian perhatikan bidang koordinat di samping ini. Di bidang koordinat tersebut digambarkan sebuah titik P, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan P aksen dengan titik koordinat X, negatif Y. Nah, jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen. Jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen, X, min Y. Sehingga dalam matriks dapat ditulis sebagai berikut. Nah, X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. Nah, kalian bentuk matriks berorder 2x2 yang sehingga hasilnya nanti sama seperti X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan negatif Y. Seperti ini, X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan X, Y. Jadi 1, 0, 0, negatif 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu X. Masuk kepada contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,0, B 0, negatif 5, dan C negatif 3,1. Pertanyaannya, tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut bila dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, kita jawab. Pencerminan terhadap sumbu X jika diketahui titik P memiliki titik koordinat X, Y dicerminkan menghasilkan P aksen X, min Y, berarti nilai Y-nya dinegatifkan. Nah, untuk A 2,0 menghasilkan A aksen 2,0. Lalu untuk B 0, negatif 5 menghasilkan B aksen 0,5 karena negatif 5 dinegatifkan lagi menghasilkan positif sehingga menjadi 0,5. Berikutnya untuk C, negatif 3,1 dicerminkan menjadi C aksen negatif 3, negatif 1 karena yang tadinya nilai Y-nya 1 ketika dinegatifkan berubah menjadi negatif 1.
Yang kedua, masuk kepada refleksi terhadap sumbu Y. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping merupakan bidang koordinat yang menggambarkan refleksi terhadap sumbu Y, di mana ada sumbu Y dan sumbu X dan titik P dengan titik koordinat negatif X, Y. Direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan P aksen X, Y. Jika bayangan titik P, X, Y adalah P aksen X aksen, Y aksen, maka P aksen X aksen, Y aksen sama dengan P aksen negatif X, Y. Sehingga dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut. X aksen sama dengan negatif X, Y aksen sama dengan Y. Nah, untuk matriks aksen untuk matriks aksen Y aksen sama dengan kita bentuk terlebih dahulu matriks berorder 2 kali 2 sedemikian hingga hasilnya adalah nilai X aksen Y aksen, yaitu X aksennya negatif X, Y aksennya Y. Nah, misal di sini kita menggunakan matriks negatif 1 0 0 1 dikalikan dengan X, Y. Jadi matriks berorder 2 kali 2 negatif 1 0 0 1 adalah matriks pencerminan terhadap sumbu Y. Contoh soal, tentukan bayangan kurva Y X kuadrat dikurang X oleh pencerminan terhadap sumbu Y. Jawabnya, yang pertama, pencerminan terhadap sumbu Y, maka dapat kita ketahui X aksen sama dengan negatif X. Nah, ini berlaku juga berarti X sama dengan negatif X aksen. Begitu pula untuk Y aksen sama dengan Y berlaku untuk Y sama dengan Y aksen. Selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y, yaitu X untuk negatif X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Disubstitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurangi X, diperolehlah Y aksen sama dengan negatif X aksen pangkat 2 atau kuadrat dikurangi dengan negatif X aksen, menghasilkan X aksen kuadrat ditambah X. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah X. Yang ketiga, refleksi terhadap garis X sama dengan M. Coba kalian perhatikan gambar bidang koordinat di bawah ini. Nah, gambar bidang koordinat di bawah ini merupakan gambaran dari refleksi terhadap garis X sama dengan M, di mana dimisalkan ada titik P dengan titik koordinatnya X, Y menghasilkan P aksen yang direfleksikan terhadap X sama dengan M menghasilkan P aksen sama dengan 2M dikurangi X, Y. Nah, jika bayangan titik P, X, Y adalah Pi aksen, X aksen, Y aksen, maka Pi aksen, X aksen, Y aksen adalah Pi aksen 2M dikurangi X, Y. Nah, masuk kepada contoh soal. Tentukan bayangan kurva Y kuadrat sama dengan X dikurangi 5 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, cara menjawabnya, like a bird on a tree. Kepada bagian yang keempat, yaitu refleksi terhadap garis Y sama dengan N. Coba kalian perhatikan bidang koordinat di bawah ini, di mana ada sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan, lalu ada titik P dengan
titik koordinat x, y direfleksikan terhadap y sama dengan n menghasilkan p aksen x, 2n dikurangi y. Dan titik p x, y adalah pi aksen x aksen, y aksen, maka pi aksen x aksen, y aksen menghasilkan pi aksen x, 2n dikurang y. Contoh soal, tentukan bayangan kurva x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4 oleh pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif 3. Jawabannya, pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif 3 berarti nilai n-nya adalah negatif 3. Sebagaimana telah kita ketahui, untuk refleksi terhadap y sama dengan n berarti nilai x aksennya sama dengan x, nilai y aksennya sama dengan 2n dikurang y. Nah, diperolehlah x aksen sama dengan x, juga berlaku x sama dengan x aksen. Nah, untuk y aksen sama dengan 2n dikurang y, kita substitusikan nilai n-nya negatif 3. Sehingga y aksen sama dengan 2 dikalikan dengan negatif 3 dikurangi dengan y. Y aksen, maka didapatlah y aksen sama dengan negatif 6 dikurangi y menghasilkan dapat kalian manipulasikan menjadi y sama dengan negatif y aksen dikurangi 6. Nah, nilai x dan y yang telah kita dapatkan kita substitusikan ke persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Sehingga diperoleh x aksen kuadrat ditambah negatif y aksen dikurangi 6 kuadrat sama dengan 4, maka didapatkanlah x aksen kuadrat ditambah negatif y aksen kuadrat ditambah 12 y aksen ditambah 36 dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah setelah kalian operasikan dengan cara mengelompokkan mulai dari yang bervariabel x aksen kuadrat tambah y aksen kuadrat ditambah 12 y aksen ditambah 36 dikurangi 4 menghasilkan x aksen kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2y ditambah 32 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat tambah 12y ditambah 32 sama dengan 0. Masuk kepada bagian kelima, refleksi terhadap garis y sama dengan negatif x. Jika kalian perhatikan, gambar di samping merupakan gambaran refleksi terhadap garis y sama dengan negatif x. Di mana misalkan ada titik P pada kuadran pertama dengan titik koordinatnya x, y yang berarti x dan y-nya memang positif karena berada di kuadran pertama, direfleksikan terhadap y sama dengan negatif x menghasilkan p aksen sama dengan negatif y, negatif x. Nah, jika bayangan P, x, y adalah P aksen, x aksen, y aksen, maka P aksen, x aksen, y aksen menghasilkan P aksen min y, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Sehingga dalam bentuk matriks dapat ditulis sebagai berikut: x aksen sama dengan negatif y aksen sama dengan negatif x. Nah, x aksen, y aksen sama dengan 0, negatif 1, 0 dikalikan dengan x, y. Jadi, 0, negatif 1, 0 adalah matriks pencerminan terhadap garis y sama dengan negatif x. Contoh soal, bayangan persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi 8y ditambah 7 sama dengan 0 yang dicerminkan terhadap garis y sama dengan negatif x adalah penyelesaiannya. Yang pertama, sebagaimana yang telah kalian ketahui,
refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah X aksen sama dengan negatif Y dan Y aksen sama dengan negatif X, sehingga dapat kita manipulasi, didapatkanlah nilai Y-nya sama dengan negatif X aksen dan X-nya sama dengan negatif Y aksen. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y yang telah kita dapatkan ke dalam persamaan. X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 7 sama dengan 0 menjadi min Y aksen kuadrat ditambah min X ditambah min X kuadrat dikurangi 8 dikalikan dengan negatif X ditambah 7 sama dengan 0 menghasilkan Y aksen kuadrat ditambah X aksen kuadrat ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Atau kemudian kita urutkan mulai dari X aksen kuadrat ditambah Y aksen kuadrat ditambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 8X ditambah 7 sama dengan 0. Garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana sih gambarnya dalam bidang koordinat? Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping merupakan gambaran refleksi terhadap garis Y sama dengan X pada bidang koordinat, di mana misalkan ada titik P dengan titik koordinatnya X, Y direfleksikan dengan garis Y sama dengan X menghasilkan P aksen Y, X. Jika bayangan P X, Y adalah P aksen, X aksen, Y aksen, maka P aksen, X aksen, Y aksen sama dengan P aksen Y, X, sehingga dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan perkalian matriks 0 perkalian matriks berorder 2 0 1 1 0 dikalikan dengan X, Y. Jadi 0 1 0 0 1 1 0 adalah matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Contoh soal. Bayangan garis 2X dikurang Y ditambah 5 sama dengan 0. Yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah, jawabnya penyelesaiannya matriks transformasi refleksi terhadap Y sama dengan X adalah 0 1 1 0, sehingga X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X. Disubstitusikan ke persamaan garis 2X dikurangi Y ditambah 5 sama dengan 0, diperolehlah 2 Y aksen dikurangi X aksen ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita urutkan mulai dari negatif X aksen ditambah dengan 2 Y aksen ditambah dengan 5 sama dengan 0. Nah, kita kalikan persamaan yang didapatkan ini dengan negatif 1 sehingga nilai X aksennya menjadi positif, nilai 2 Y aksennya menjadi negatif, dan nilai 5 menjadi negatif sama dengan 0. Jadi bayangannya adalah X dikurang 2Y ditambah 5 sama dengan 0.